Halo guys, Balik lagi di Mindspace Podcast. Halo, sebelumnya perkenalin nama aku Aza. Dan aku Denia. Hari ini kita mau bahas apa sih, Kak? Jadi podcast kali ini kita mau bahas konsentrasi yang ada di akuntansi FEB UMJ. Konsentrasi akuntansi di FEB UMJ ada 4, yaitu akuntansi syariah, akuntansi bisnis, audit, dan perpajakan. Nah, tapi di podcast kali ini kita akan bahas 2. Yang pertama itu akuntansi syariah dan perpajakan. Kali ini kita akan ditemani sama 2 kakak cantik. Kita sulap aja yuk. Ayo, 1, 2, 3. Dari ini biar dong kita bisa. Halo. Nah, sebelumnya apa kabar nih kakak-kakak? Alhamdulillah baik. Ini ya kita kenalan dulu sebelum kita berbincang-bincang lebih panjang. Boleh dari kakak? Oke, terima kasih. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman Hima Aksi dan Kominfo yang lainnya yang sudah ngundang aku dan Mei untuk ada di podcast ini. Perkenalkan, nama aku Bunga Kataria Jengga. Aku angkatan 2018 dan waktu itu konsentrasinya akuntansi syariah. Kesibukan aku sekarang jadi auditor di salah satu kantor akuntan publik di Jakarta Selatan. Halo, nama aku Mama Elisa Kusumardani, angkatan 2018. Terus konsentrasinya waktu itu pajak dan kesibukannya menjadi konsultan pajak. Banyak banget nih yang penasaran apa sih itu isinya konsentrasi syariah itu. Kalau boleh tahu pelajarannya itu tentang apa aja sih Kak konsentrasi syariah itu? Oke, jadi akuntansi syariah itu sebenarnya hampir sama dengan akuntansi biasa ya. Maksudnya prinsipnya PSAK-nya kita tuh tetap sama, yang namanya debit kredit, double entry, itu tuh semuanya sama tuh. Dan tapi bedanya di sini kalau dari syariahnya itu ya, syariah itu artinya kan ketentuan Allah untuk diikuti umatnya kan. Terus kalau akuntansi syariah itu lebih ke proses akuntansi yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah atau Islam gitu. Jadi itu lebih luas pembahasannya. Laporan keuangannya atau semua proses akuntansinya itu tidak hanya menampilkan data finansial yang berupa angka-angka, tapi juga menjelaskan tentang informasi, aktivitas entitas dan kayak lebih ke dana ini digunakan untuk apa, terus juga tujuannya untuk sosial. Di situ kan karena ada di laporan keuangan syariah itu bedanya dia tuh punya laporan sendiri, laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, jadi swap sebenarnya kayak gitu. Jadi bedanya di situ lebih luas, lebih mengutamakan prinsip-prinsip Islam. Misalnya kayak bunga, maisir, riba itu kan nggak boleh, dilarang maghrib gitu kan. Perjudian, bunga dan ketidakjelasan itu dilarang dalam prinsip akuntansi syariah. Jadi kita di akuntansi syariah tuh belajar tentang apa sih yang boleh dan tidak boleh, pertentangan gitu. Oh, jadi kalau dasarnya itu sebenarnya sama aja, cuman ditambah-tambah sama yang poin-poin tadi ya? Iya betul, PSAK-nya sama ya, cuman dia ada PSAK tambahan sendiri disesuaikan dari 101 sampai 110. Kalau dari konsentrasi perpajakan sendiri gimana? Kalau untuk konsentrasi pajak itu, maksudnya pengertiannya gitu ya, penjelasannya ya. Pajak itu menurut aku tuh kayak tentang dia itu kayak dipaksa gitu loh. Jadi posisinya kayak untuk dipaksa untuk membayar pajak gitu. Jadi kan dalam penerimaan pajak itu kan pasti kan otomatis kan pemerintah kita nggak tahu kan mendapatkan dana itu dari mana. Pasti kan dari penerimaan pajak juga gitu. Terus Oh iya, sama kalau misalkan kita ngomongin tentang prospek kerja nih, kan kalau misalkan dari yang belum tahu tentang syariah itu kan pikirannya tuh kan kayak aku misalkan mikirnya tuh kalau yang syariah itu kerjanya cuma di bank syariah gitu. Sebenarnya tuh prospek kerjanya tuh emang bener Kak cuma bank syariah atau ada yang banyak lagi? Tentang prospek kerja kerja sebagai kita fokus yang bidangnya di akuntansi syariah ya. Jadi akuntansi syariah itu
nggak hanya di bank syariah, tapi mungkin umumnya teman-teman itu banyak yang tahu karena kan bank syariah ngetren banget, jadinya teman-teman taunya ya akuntansi syariah kerjanya di bank syariah. Padahal banyak banget posisi-posisi yang diperlukan gitu ya kan, yang berkompetensi di bidang syariah. Ada lembaga Ziswaf kalau di UMJ ya teman-teman, kalau di UMJ itu ada Azismu, itu tuh juga besar, terus kayak dompet duafa, tahu kan kayak gitu. Nah itu tuh lembaga Ziswaf namanya, zakat, infak, sedekah, amal, wakaf. Jadi di situ diperlukan peran-peran atau lulusan-lulusan yang kompetennya di akuntansi syariah. Itu satu lembaga Ziswaf. Terus ada lembaga keuangan syariah, bukan hanya bank syariah tapi ada asuransi syariah, ada macam-macam ya. Terus sama ada di Dewan Pengawas Syariah, DPS Bank Syariah gitu kan, atau lembaga keuangan syariah. Ada DSN, Dewan Standar Nasional MUI, terus ada IAI kan ada syariahnya juga, terus bisa juga jadi dosen atau akuntan di perusahaan syariah, sama bisa jadi dosen. Oh, berarti ternyata banyak ya, bukan cuma di bank syariah aja gitu. Jadi buat teman-teman jangan takut tuh kalau yang mikirnya katanya kerjaannya itu sedikit apa namanya, ternyata banyak, bukan cuma di bank syariah aja. Kalau misalkan di pajak kan nih Kak, kerjanya lagi pajak mana aja Kak, atau misalnya gimana Kak? Oh, kalau misalnya prospek kerjaan kalau prospek kerjaan pajak itu biasanya nggak di konsultan pajak aja ya, biasanya juga bisa jadi dosen juga sama seperti akuntansi syariah. Terus habis itu bisa jadi hukum pajak juga. Nah, terus habis itu juga bisa jadi banyak sih, nggak konsultan pajak aja, di perusahaan-perusahaan tuh pasti membutuhkan pajak juga sih. Kalau misalkan fokus di perpajakan itu boleh kerja di mana aja guys, nggak di kantor perpajakan aja ya. Iya betul. Karena kakaknya juga kerja di Konsultan. Iya betul. Kalau misalkan nih, aku penasaran deh, kalau misalkan perusahaan asing gitu ya, bukan yang dari Indonesia gitu, dari luar. Kalau misalkan syariah ini gimana sih Kak? Apakah di perusahaan asing itu ada penerapan prinsip-prinsip syariah atau kayak gimana Kak? Oke, jadi betul kalau misalnya akuntansi syariah ini atau ekonomi syariah, keuangan syariah ini tidak hanya diterapkan di Indonesia gitu kan. Justru juga lebih berkembang pesat di Malaysia atau Mesir seperti itu. Jadi nggak cuma di Indonesia aja. Justru mereka lebih maju sih keuangan syariahnya, lebih berkembang. Kalau buat di perpajakan itu di perusahaan asing itu pajak di perusahaan asing sama di perusahaan sini apakah ada bedanya Kak? Apa sama aja? Kalau di perusahaan asing itu pasti mainnya impor ekspor ya. Cuma kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang lain sama sih sebenarnya, nggak ada bedanya sih. Tergantung itu perusahaan, kebijakan perusahaan. Kira tuh di perusahaan asing atau di perusahaan ini tuh pajaknya beda. Iya kayak hukum-hukumnya kirain beda ya gitu. Sama aja. Ini terus kalau misalkan waktu angkatan tabungan ya pertama. Waktu angkatan tabungan itu yang masuk konsentrasi syariah itu ada berapa sih Kak? Nah, waktu angkatan aku itu emang sedikit sih, 6. Itu tidak memenuhi kuota minimal untuk dibukanya konsentrasi, sebenarnya minimal 10 karena udah 2 tahun vakum. Jadi aku juga bingung sih kenapa akuntansi syariah itu peminatnya dikit. Pernah konsultasi katanya kalau sama salah satu dosen, katanya ini teman-teman kok kayak lebih ke barat-baratan mungkin ya. Jadi kayak pikirannya yang menguntungkan aja, jadi pikir kalau misalnya kita di akuntansi syariah mungkin kurang prospek gitu ya. Dan jadi cuma ada 6 siswa aja satu kelas, itu cuma isinya 6. Jadi kita belajar cuma ber-6 terus-terusan. Berarti sedikit banget ya Om? Satu kelas itu cuma ber-6? Iya sedikit banget. Jadi kalau biasanya teman-teman kelas ya peminatan lain itu presentasi, misalnya bikin kelompok kan, berapa orang, 3 orang, 4 orang. Kalau kita setiap minggu itu presentasi sendiri gitu. Jadi ya udah ketemunya itu aja kan, ada 3 matkul ya, setiap hari kelasnya sendiri itu aja. Kalau menurut Kakak kenapa sih Kak di UMJ itu kayak yang ngambil syariah itu sedikit? Nah itu tadi mungkin karena teman-teman juga atau enggak
di pemerintah kita tuh kurang blow up tentang literatur syariah gitu kan ya. Jadi kita lebih ke barat-baratan nih konsep ekonomi kita yang kapitalis gitu, yang maunya untung, serba untung kayak gitu. Mungkin salah satunya itu. Ya, jadinya kita kayak mengabaikan syariah gitu, misalnya kayak itu juga pernah dibahas sih, kenapa kok sekarang anak-anak jadi kapitalis, kata saya Prodi. Nggak ada yang mau syariah, padahal kita tuh butuh gitu, banyak posisi yang dibutuhkan di akuntansi syariah. Kalau di ada kan kira-kira ada berapa di angkatan kami Lisa di angkatan 2018? Cukup banyak sih kalau misalkan untuk di konsentrasi pajak. Soalnya kan banyak yang peminatan juga. Soalnya banyak yang apa sih namanya karena pekerjaannya juga nggak monoton banget. Jadinya mungkin orang-orang mikirnya kayak gitu sih. Jadi angkatan 2018 itu lebih banyak konsentrasi yang memilih pajakan yang ada di Indonesia. Iya betul. Oh iya, kan itu kan sedikit ya nih yang masuk syariah gitu, yang minat dibanding kepajakan. Kira-kira nih apa sih yang harus kita mahasiswa ketahui itu biar kita tuh mau gitu masuk ke syariah? Kayak keuntungan-keuntungan apa aja sih emang yang ada di syariah biar kita tuh minat kita tuh kayak mau ke syariah gitu? Apa yang bisa mendorong teman-teman untuk masuk syariah gitu ya, Iya. Pak? Keuntungannya, bagaimana perkembangan. Jadi di syariah itu sebenarnya kalau kita tahu ya, ini lebih ke Islamik, nggak sekuler gitu kan. Sekuler itu artinya mengabaikan peran Tuhan gitu. Ada aturan. Nah, kenapa perlu? Karena sebenarnya hukum-hukum syariah ini dibuat untuk membuat pasar jadi lebih stabil, lebih adil, terus pasarnya jadi kondisi pasar jadi lebih baik. Sebenarnya syariah itu kan artinya jalan. Berarti Tuhan itu ngasih jalan nih untuk kita hidup gitu kan, pedoman hidup. Dan waktu itu juga justru ada di webinar Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia, Bu Sri Mulyani pernah bilang kalau misalnya dari krisis moneter justru bank syariah itu justru bisa lebih bertahan, lebih stabil karena dia nggak tergantung sama bunga. Jadi kan dia bagi hasil. Jadi kalau misalnya nanti ada inflasi, ada suku bunga turun, itu tuh kita nggak terpengaruh. Jadi kita bisa lebih tahan, nggak ikut merosot seperti itu sebenarnya. Jadi kita perlu orang yang berkompeten di bidang akuntansi syariah, yang mengembangkan syariah, yang menyadarkan kalau syariah ini bisa membuat roda perekonomian jauh lebih baik. Nah, kalau buat konsentrasi perpajakan, kira-kira apa nih Kak keuntungannya biar teman-teman yang lainnya bisa tahu, bisa minat gitu untuk ambil konsentrasi perpajakan? Lulusan perpajakan itu banyak sih yang meminati. Terus habis itu dia sangat dibutuhkan oleh pemerintahan juga. Terus untuk dapat menghitung potensi kayak penerimaan negara, terus habis itu mengelolanya tuh bagaimana gitu kan. Terus pada perusahaan dapat bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan gitu. Terus untuk mengestimasi besaran pajak yang dibutuhkannya pada perusahaan gitu. Oh berarti Kak Bunga ini tahu syariah itu udah dari SMA ya, jadi kayak udah ada gambaran lah sedikit gitu, jadinya ngambil syariah. Kalau misalkan dari kakak sendiri nih, waktu kakak ngambil konsentrasi syariah itu ada nggak sih Kak kendala yang kakak alami gitu waktu kuliah gitu? Oke, kendalanya itu pertama kan akuntansi, kita kan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terus jurusan akuntansi gitu. Dan di sini tuh bukan yang dalam banget selama di akuntansi semester 1 sampai semester 5 itu kan kita kan nggak ada ya yang namanya belajar bedah kitab, bedah Al-Quran atau hadis-hadis. Jadi pelajaran fikih ilmu fikih gitu atau apa sih namanya? Ya ilmu fikih gitu tuh nggak terlalu dalam. Jadi pasti sandingin dengan akuntansi syariah itu kan akuntansi terus juga perlu pembahasan tentang kajian Islamik, dan itu yang jadi kayak kita harus baca kitabnya, kita kan bukan ahli tafsir kan, dan ditambah lagi peminatnya dikit, maksudnya teman-teman diskusi kita jadi sedikit, cuma berenam. Jadi
Jadi diskusinya justru malah sama orang-orang luar, kayak yang emang dia orang fikih gitu kan. Jadi ya diskusinya jadi lebih ke orang-orang yang di luar kampus kita, bukan di seangkatan, sama dosen-dosen, sama praktisi akuntansi syariah, sama mahasiswa Fakultas Agama Islam. Berarti malah kan itu kan tadinya tuh kan kendala nih, tapi malah bikin buat kakak tuh nambah-nambah relasi gitu ya, kayak malah jadi kenal ke UIN, kenal ke yang fakultas-fakultas lain. Berarti Ya betul, jadi teman kita jadi banyak, terus sampai sekarang juga jadi masih diskusi. Mereka juga jadi informan aku dalam penyusunan skripsi aku. Terus ada juga orang DSN UI, Ikatan Akuntansi Indonesia, itu jadi teman diskusi sekarang. Nah, kalau buat Kak Melisa nih, kendalanya kira-kira yang Kak Melisa alami selama ambil konsentrasi perpajakan kira-kira apa nih, Kak? Kalau untuk kendalanya itu sebenarnya banyak sih. Apa tuh, Kak, kira-kira? Ya, perundang-undangannya harus update. Nah, terus kayak seperti sekarang lah posisinya kayak PMK 66 gitu, itu juga harus update. Setiap perundang-undangan pasti setiap bulan itu pasti harus update. Terus juga karena banyak banget harus ngafalin pasal-pasal, terus belum perhitungannya gitu. Terus habis itu kayak reimbursement sekarang tuh yang PPh 21 itu juga banyak sih yang diubah. Sekarang kan udah ada undang-undang HPP tuh keluar kan, jadinya banyak perubahan juga sih gitu. Jadi kalau bagi Kak Melisa kendalanya itu di mata kuliahnya ya, Kak. Kalau buat Kak Bunga di relasi pertemanan yang sedikit di kelas. Kalau buat pesan dan kesan adik-adiknya gimana nih, Kak, biar makin tertarik buat ambil konsentrasi perpajakan? Ya, pesan dan kesannya yaitu jangan pernah takut memilih jurusan akuntansi perpajakan, karena walaupun banyak perhitungan, ya tapi itu ada banyak rintangan sih sebenarnya, tetap seru kok gitu kan. Karena pajak itu sangat dibutuhkan untuk penerimaan negara juga. Oh, walaupun pusing tapi tetap ada serunya ya, Kak. nah, kalau dari Kak Bunga nih, apa pesan sama kesannya buat teman-teman akuntansi UMJ? Buat teman-teman yang lagi bimbang mau ikut konsentrasi apa, jangan takut menjadi minoritas belajar akuntansi syariah, dan jangan sampai membuat ini konsentrasi vakum lagi. Tetaplah jadi penerus akuntansi syariah. Kemudian karena ini kan universitas Islam ya, Universitas Muhammadiyah, jangan sampai justru yang tentang syariah nggak ada gitu, lebih ke sekuler, lebih ke kapitalis. Jangan sampai vakum seperti itu sih dari aku. Tetap lanjutkan syariah demi perkembangan ekonomi syariah. Nah, jadi tuh dengar kan kata Kak Bunga tuh, jangan sampai konsentrasi syariah ini vakum, guys. Wah, banyak banget nih yang kita udah obrolin, Kak, tentang akuntansi syariah dan perpajakan. Iya, jadi nih buat teman-teman jangan sampai ragu untuk memilih konsentrasi. Jadi jangan sampai opini-opini di luar yang katanya syariah itu sedikit lapangannya, lapangan pekerjaannya ataupun perpajakan yang susah. Jadi pokoknya kuatin aja di hati kalau misalkan mau pilih syariah atau perpajakan, udah pilih aja. See you buat di podcast selanjutnya membahas konsentrasi yang lain. Dadah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.